Jadi Indonesia lebih baik, menjadi lebih baik tergantung kepada apa kinerja, performance dari para pengusahanya. Begitu juga para Tergantung pengusaha pemerintah juga juga. membutuhkan support dari pemerintah. Kebijakan dari pemerintah. Kalau pemerintah mau ekonomi growth tinggi, ya pengusaha dipermudah. Iya, dibantu. Dibantu, bukan dipersulit. Bukan dipersulit. Pak, pengusaha kalau dipersulit sama seperti air, Pak, pasti mencari celah, Pak. Air kan nggak bisa dibendung. Ya. Pasti mencari celah-celah terus. Ya kalau pengusaha di sini dipersulit, cari tempat lain yang lebih mudah, Pak. Ya, kita akan bahas satu hal yang menarik ya. Seorang tokoh sukses, saking suksesnya dianggap salah satu Crazy Rich Indonesia. Gua nggak tahu dia risih apa nggak dengan julukan Crazy Rich. Tapi adalah salah satu Crazy Rich Indonesia. Kita belajar bagaimana dia mencapai kesuksesan dalam bisnis dalam usia yang sangat muda. Felix Sutanto sudah hadir. Terima kasih sudah di studio ya. Terima kasih Pak Helmi udah diundang. Oh lama loh ini ngatur waktunya. Wah, ini dari orang awal sibuk tahun banget, kalau nggak salah Pak ya. Dari awal tahun. Jadwalnya sisipan terus. Jadi gimana sibuk bisnis? Masih Pak, alhamdulillah. Properti? Properti Pak. Wow. Katanya punya land banking sampai 200 hektar. Iya begitulah. 200 hektar di mana dulu? Kalau di hutan mah nggak ada gunanya. Di Jakarta dan Surabaya Pak. Daerah-daerah prime? Iya. Oh. Dengar juga akan ada proyek besar di Jakarta Selatan ya? Iya begitu. Nggak usah dibocorin, nggak usah dibocorin. Lagi negosiasi. Ya, gue doain lah. Iya siap, amin, terima kasih. Kalau butuh komisaris saya masih aman lah. Siap. Oke, kita ngomong ntar ya, baru saja kabinet Pak Prabowo Gibran diumumkan gitu. Teman-teman kita masuk gitu. Dan jumlahnya Pak 100 lebih ya. 109 ya? 109 ya. Menteri dan Wamen Pak ya. Menteri, Wamen, dan Kepala Badan. Kepala Badan betul. Ada komentar? Good? Pasar menerimanya dengan baik atau gimana? Ya kan baru 2 hari ini ya kita lihat kalau reaksi pasar kita lihat IHSG hari ini hijau sih Pak. Hijau itu bagus? Hijau, kalau hijau bagus Pak, kalau naik, jelek ya, naik. Dolar? Dolarnya saya belum monitor Pak, cuman nggak ada berita yang gimana-gimana sih, jadi saya rasa landai-landai aja. Landai-landai aja. Cuman kalau dilihat sekilas dari komposisinya memang saya lihat mayoritas sesuai apa yang dilontarkan oleh Bapak Presiden terpilih dan timnya, yaitu mereka ingin membentuk kabinet Zaken kan, dan memang sebagian besar separuh lebih non kader partai kalau saya lihat Pak ya sekilas. Kalaupun partai ahli juga ini ahli juga di bidangnya. Kan Pak Bro pernah ngomong bahwa dia senang karena partai-partai mengirimkan kader-kader terbaik yang merupakan orang-orang terbaik. Betul. Mas Ferry nggak ditawarin masuk ya? Nggak Pak, saya pengusaha aja. Kan di Dewan Pakar juga. Iya. Oke. Keren. Tapi kan target ini kan yang dibilangin termasuk Pak Prabowo kan 8%. Do you think kita bisa bikin achieve dengan kabinet seperti ini? Kalau sekilas hanya melihat dari background orang-orangnya sih kita belum bisa meraba bagaimana Pak ya. Kita harus melihat dulu, mungkin paling cepat kita bisa memberikan jawaban yang melihat 100 hari kinerja mereka Pak ya. Iya. Baru kita bisa. Karena sebagian belum dikenal publik juga ya. Betul. Ya, terutama wamen-wamen. Betul. Kita doakan yang terbaik. Doakan yang terbaik ya, kita untuk rakyat Indonesia. Betul. Kalau Indonesia ke depan kita harus semangat dan optimis. Ya, karena saya sebagai Dewan Pakar saya tahu lah program Pak Prabowo itu bagus banget. Betul. Hilirisasi, swasembada pangan, swasembada energi dan sebagainya. Asta cita itu Pak. Iya, yang kemudian pendidikan juga 3 juta rumah dan sebagainya. Memperbanyak rumah sakit ya. Dan sekolah-sekolah. Oke. Jadi kalau di kalangan para bisnismen seperti Felix menyambutnya? Kalau kita optimis Pak ya, terutama khususnya kayak misalnya saya di sektor properti, kita dengar ada berita-berita akhir-akhir ini, contohnya ada insentif pajak Pak, akan dibebaskan PPN dan BPHTB itu total sebesar 16%, itu akan sangat membantu. PPN itu katanya ditanggung oleh pemerintah ya? Iya, dibebaskan kalau nggak salah. Dibebaskan ya, entah nanti teknisnya ditanggung atau yang penting pembeli tidak perlu membayar. PPN, itu membantu untuk properti? Itu sangat Pak, 11% Pak PPN Pak. Jadi kalau beli rumah, anggap aja 1 miliar udah 110 juta sendiri Pak. Iya. Itu nanti bebas. Nemen nih gue ya. Orang Surabaya ngomong nemen nih gue. Akeh. Kroso Pak. Kroso. Belum BPHTB-nya 5% Pak. Jadi total 11 tambah 5, 16% Pak. Termasuk BPHTB pun akan dibebaskan katanya. Wow. Ya. Terus saya juga dengar ada rencana, kemarin kan ada perwakilan dari Dewan Pakar presentasi kalau nggak salah di Bappenas Pak. Itu kemungkinan ada wacana juga
untuk KPR itu akan dipermudah, dalam arti mungkin DP-nya juga akan dikurangin, LTV-nya mungkin dinaikkan. LTV itu loan to value. Loan to value-nya. Loan to value. Jadi Ya. kolateral itu Kolateral- DP dikurangin. DP dikurangin, Pak. Kalau bisa LTV-nya sampai 100%. Bahkan kalau Jadi enggak perlu pakai DP. iya, bahkan kalau kita lihat sebenarnya di negara-negara lain ada yang LTV-nya itu sampai di atas 100%, Pak. 110. Oh iya, Jadi- malah dikasih subsidi. Jadi untuk beli perabotan itu dibayarin, Pak. Dikasih kredit untuk mengisi rumahnya, bukan Ini hanya berita baik membeli untuk rumahnya. Felix ya. Pasti, Pak, untuk pelaku properti sangat baik. Karena memang industri properti ini saya rasa harus disokong terus, Pak, harus didukung karena Ya, multiplier efeknya itu sangat besar untuk ekonomi Ya, suatu ya. negara. Katanya setiap kali ada proyek properti itu ada ratusan Betul. profesi Lapangan pekerjaan terbuka. terbelikan. Iya. Termasuk tukang pecel lele, Iya. warteg, katanya iya dong. Betul. Semua ya. Betul. Supplier, Betul. kayu segala macam ya. Betul. Ya, ya, ya. Nah, selain LTV naik juga tenornya akan diperpanjang, Pak. Kalau sekarang mungkin KPR hanya bisa 15 sampai 20 tahun, nanti mungkin bisa sampai 30 tahun. Jadi otomatis berita cicilannya baik ya. kan lebih Oke. kecil. Hmm. Ya, intinya untuk mendongkrak industri properti lah. Ya karena saya pikir kan tingkat bunga Indonesia itu kan terlalu tinggi ya dibandingkan dengan tingkat bunga negara-negara lain ya Mas ya. Betul, bunga juga nanti Anda kan akan pernah kerja di Barclays Singapura, Iya, tahu banget lah. Singapura iya. tuh kalau kita minjem berapa persen sih bunganya? Kalau sekarang mungkin mortgage rate hanya 2-3% loh, Pak. 2-3%. Iya, 2-3%. iya, Ya, iya. Sangat rendah. sangat rendah. Ada yang 1-2% negara Jadi lain, ya. menariknya, Pak, kalau di negara-negara luar itu properti itu masih oke sebagai investasi dan untuk sumber penghasilan, Pak, untuk income ya, Iya. income rutin bulanan ya. Karena apa? Karena kita kalau beli properti di luar negeri terus kita sewakan, Ya. rental yield, rental income-nya itu masih bisa cover untuk mortgage payment-nya, Pak. Tapi kalau di Indonesia almost impossible, Pak. Karena bunganya tinggi itu tadi. Jadi kita kalau misalnya dicontoh beli apartemen di Indonesia, kita sewakan masih harus nombok, Pak, untuk bayar bunga KPR-nya, Pak. Tapi kalau di luar negeri Apalagi enggak. kalau kena floating ya. Nah, betul. Hmm. Nah, itu mungkin yang harus kita rubah. Hmm. Jadi periode fixed rate-nya mungkin diperpanjang lah ya. Betul. Tingkat betul. bunga kita Bunga sepakat diturunkan, diturunin. tenor diperpanjang, dan LTV dinaikkan. Ada yang bilang enak banget perbankan di Indonesia tuh. Antara lending sama borrowing juga spread-nya kan Spread-nya besar sekali. besar sekali. Iya. gitu ya. Memang. Dan ini bersentuhan dengan pengusaha properti seperti Felix Sutanto. Iya, makanya banyak bank-bank kita di Indonesia itu sasaran empuk akuisisi bank-bank asing, Pak. Banyak bank asing yang ingin masuk ke Indonesia, masuk sistem perbankan kita karena sangat menguntungkan. Walaupun banyak juga yang keluar ya. Iya, itu Iyalah, mismanagement aja. Iya, Tapi, Citibank out ya. Ya. Tapi sekarang dari bank-bank Jepang, Korea agresif, Pak. Korea terutama akhir-akhir ini yang masuk Masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia. Kenapa? Asian value. Woi. Ya mereka melihat potensi penduduk juga, Pak. Demografi. Demografi. Ledakan demografi itu yang mereka mulai ambil persiapan mulai dari Bukan sekarang. itu aja, Lex. Di sana tuh udah overheating semua lah ya. Dan di sana juga menurun. Mereka mencari peluang baru yang Peluang lebih baru. menjanjikan. Kan kamu tahu sekarang properti-properti kayak di Jepang banyak rumah-rumah tinggal, Kosong, rumah-rumah kosong, harganya murah, karena populasi menurun. populasi menurun. Jadi ini aging nation. Betul, Ya Korea, Jepang, ya bahkan China mungkin ya. betul. Eropa jangan ngomong. Aku kemarin ditawarin kalau mau beli rumah di satu kota di Italia, keren banget gitu, 30.000 cuman apa? Nggak ada pantai itu. Dan disubsidi, dikasih uang kalau mau jadi resident di situ. Betul, betul. Segitu parahnya ya. Betul. Iya, iya, iya. Oke, istilah crazy rich itu di mana sih, Rik? Nyikapin ada salah satu crazy rich asal Surabaya, Felix Sutanto. Saya pikir perenang gitu, ternyata ada bukan. Ya kalau saya tetap dipanggilnya Pak Felix aja, Pak, bukan Crazy Rich, Pak. Itu nggak tahu orang-orang yang manggil-manggil. Kalau saya sih biasa aja lah. Saya nggak merasa gimana-gimana, tetap orang biasa, pengusaha biasa, Pak. Yang lebih kaya dari saya masih sangat banyak, Pak. Masih sangat banyak. Katanya crazy rich Indonesia itu perkembangannya terbanyak nomor 3 se-Asia ya. Setahun katanya nambah 17%. Iya. Betul ya, Lex? Bisa jadi, Pak. Karena ekonomi kita kan, kalau nggak salah 2023 pertumbuhannya 5% itu tertinggi mungkin di seluruh dunia, Pak. Enggak lah kalau tertinggi seluruh dunia. Top 5 mungkin kan ya? Di ASEAN aja kita kalah karo Vietnam, kalah karo Philippines. India Sekarang mungkin Malaysia ya. di atas kita. Ya. Ya. Tapi itu tinggi. Itu tinggi. berbandingan, Pak. Karena itu. Tapi ada yang bilang bahwa orang miskin kita juga tambah banyak lah ya. Ya, jadi middle income segala macam itu ini jadi persoalan. gap-nya masih besar. Gap masih besar. Jadi yang kaya tambah banyak, yang miskin juga tambah banyak. Ya, ini challenge baru untuk Pak PR. Prabowo saya pikir. PR buat pemerintahan ya.
Dulu yang bilangin Felix itu salah satu crazy rich itu kalau nggak salah apa? Knight apa itu namanya? Ada satu lembaga survei itu apa gitu ya? Apa? Saya juga lupa Pak. Saya cuman pernah sih saya dapat forwardan dari teman aja di WA gitu kan ada artikel berita gitu. Ya udah saya diemin aja Pak. Iya. Aku Chandra Putra Negara. Mas Lemi, ini ono crazy rich Surabaya. Anak muda ini. Ya. Hari ini kita bertemu. Mungkin karena mudanya itulah Pak ya yang jadi menarik lah. Masuk di Success Before 30? Udah sempat masuk. Masuk Sudah juga? pernah masuk. Ya. Waktu kalau nggak salah tahun 2020 waktu saya IPO salah satu perusahaan kita itu diundang oleh Pak Chandra. Karena mungkin waktu saat itu saya masih berumur berapa? 35-an. Tapi sudah IPO. Ya. Jadi nggak terlalu suka dipanggil crazy rich gitu ya? Enggak lah Pak, enak jadi orang biasa aja. Below the radar aja. Below the radar, tapi penghasilan gede kan ya? Pohon semakin tinggi, anginnya semakin kencang kan Pak. Aset tapi lebih dari 1 T? Ya puji Tuhan. Ya. Ini perusahaan negara? Perusahaan keluarga? Keluarga Pak, saya generasi kedua. Generasi kedua. Felix itu apa? Jabatan apa? CEO? CEO Pak sekarang. CEO grup ini lah. bisnisnya apa? Papa? Bisnisnya Papa melanjutkan. Apa nama PT-mu? Kalau grupnya Agung Alam Anugrah Pak. Agung? Alam Anugrah. Alam Anugrah. Triple E. Nah, di Surabaya itu apa aja sih proyeknya? Kalau banyak gudang juga ya? Ya pergudangan Bumi Benowo itu yang sudah TBK Pak. Sudah TBK. Ya. Udah punya berapa perusahaan yang TBK? Masih satu Pak. Satu. Ada rencana lagi? Semoga menyusul. Menurut Felix kan nggak gampang ya apa menjadi generasi kedua tuh. Generasi kedua dalam family business itu selalu dituduh sebagai generasi penghancur. Make or break. Make or break. Ya kan? Kalau sukses, kalau hancur. Selesai. Dan generasi ketiga yang melumat itu. Sehingga ada kutukan generasi ketiga. Karena jarang sekali ada perusahaan keluarga yang bisa bertahan di generasi ketiga. Biasanya generasi pertama yang membangun. Terus kalau generasi keduanya aktif, ikut terlibat dengan generasi pertamanya, melihat dengan mata sendiri bagaimana proses membangun suatu perusahaan, kemungkinan besar masih bisa membesarkan Pak. Tapi yang generasi ketiga ini mungkin udah terlalu enak, udah berada di comfort zone, zona nyaman, dia tidak tahu perjuangan generasi pertama, jadi tidak ikut. Banyak hancur di situ. Banyak hancurnya di situ. Tapi ya semoga nanti nggak terjadi begitulah. Di perusahaanmu itu kamu membesarkan generasi kedua yang membesarkan bisnis warisan. Iya. Jadi mungkin saya cerita sedikit dulu kalau ayah itu sebenarnya pekerjaannya kontraktor Pak, kontraktor dan trading, tapi semua misalnya ada keuntungan dari tahun ke tahun itu diinvestasikan di properti. Nah, di tanah. Land banking. Keuntungannya diinvestasikan di land banking. Nah, generasi saya ini land bankingnya banyak, saya saatnya yang develop. Growth ya. Growth ya. Kunci sukses peralihan dari ayahmu ke Felix apa? Saya rasa ya bimbingan Pak ya, beliau terus membimbing karena pasti pengalaman beliau lebih banyak, jatuh bangunnya juga lebih banyak, makan garamnya lebih banyak. Kita juga menggabungkan ide-ide yang baru, kerjasama sih Pak, mungkin kata kuncinya. Jadi apa nasihat dari ayahmu yang menjadi pegangan seorang Felix Sutanto? Jangan pernah menyerah mungkin Pak, karena mungkin saya udah sejak saya lulus sampai sekarang membantu bisnis keluarga ini mungkin udah hampir 20 tahun. Banyak sekali tantangan, cobaan, tapi kuncinya ayah tetap terus memberi semangat, jangan pernah menyerah, hadapi terus apapun kesulitannya, hadapin aja. Itu sih kuncinya Pak. Kita harus tetap bangkit intinya. Kalau kita jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Felix kan tamatan Amerika ya? Indiana. Dari Amerika kerja dulu di Singapura. Ya betul. Jadi ini mungkin sedikit menarik Pak. Saya umur 16 itu udah ke Amerika. Udah kuliah di Amerika. Saya lulus S1 hanya dalam waktu 3 tahun. Dan di umur 21 juga saya sudah mendapat gelar MBA, di mana teman-teman saya masih belum lulus S1 di Indonesia, saya sudah dapat gelar MBA Pak. Lalu saya juga apply kerja lah. Saat itu kepinginnya sih kerja di Amerika Pak, tapi mungkin Tuhan berkata lain, saya mendapat pekerjaan di Singapura. Tapi proses aplikasinya di Amerika,
Karena Barclays itu perusahaan Inggris, headquarternya di London. Jadi waktu saya masih kuliah, belum lulus, waktu semester terakhir S2 MBA itu dipanggil ke London, interview, diterbangkan ke London, akhirnya saya ditempatkan di Singapura. Oke. Dan saya bekerja sampai tahun 2000, itu tahun 2005 sampai 2009, ya 4 tahun lah Pak. Setelah itu kembali ke Indonesia, mulai membantu bisnis keluarga. Jadi saya sempat ngalamin yang 2008 itu Pak, yang financial crisis. Financial crisis ya. Nah, menariknya juga 2008 itu yang apa? Subprime. Yang Lehman Brothers collapse itu Pak. Collapse, subprime, ya. Subprime mortgage. Betul, subprime mortgage. Sempat terlibat juga di seru-serunya di situ karena perusahaan saya Barclays waktu itu kan akhirnya mengakuisisi equity bisnisnya Lehman Brothers juga Pak. Dan juga kantornya gedung Lehman Brothers yang di New York dibeli juga oleh Barclays. Barclays itu pernah jadi pernah jadi sponsornya sampai sekarang. Sampai sekarang Barclays Premier League, terus juga nama stadion basketbolnya NBA Brooklyn Nets tuh Barclays Arena kalau nggak salah. Ya. Itu memang direncanain gitu ya, Lex ya? Enggak, Pak. Dari yang nyekolahin ke Amerika, keinginanmu atau keinginan Bapak? Keinginan saya. Oke, terus begitu tamat? Saya juga, saya kan kuliah bisnis Pak, ambil jurusan bisnis. Nah, kalau bisnis school itu di Amerika pada saat itu pekerjaan nomor 1 impian lah, dambaan itu investment banker Pak. Investment banker. Investment banker. Jadi ya otomatis saya inginnya mencoba lah ya menjadi seorang investment banker. Bapak setuju? Nah, bagusnya ayah saya memberi kebebasan. Memberi kebebasan. Ini anak udah di sekolah jauh-jauh kok nggak bantu aku gitu loh ya. Ya saya memang waktu itu sebenarnya saya mau cari pengalaman dulu. Coba cari deal pengalaman. Sama ayah? Iya. Tapi juga ayah nggak kasih waktu berapa tahun harus pulang, nggak juga Pak. Jadi mungkin ya. Atau karena memang dia belum butuh kamu kali. Sembarangan. Ya, tapi akhirnya juga bagus juga Pak pengalamannya. Saya bisa gunakan juga untuk bisa IPO perusahaan keluarga kan. Ya. Ada manfaatnya juga lah. Ada manfaat juga. Jadi nggak langsung dari sekolah langsung ke bisnis keluarga. Enggak, kerja dulu. Begitu balik ke Surabaya, bantu perusahaan keluarga, jabatanmu apa? Pada saat itu saya ya masih ingin usaha sendiri Pak ya. Nah akhirnya ada itu pun diperbolehkan. Diperbolehkan. Nah pada saat itu 2009-2010 itu lagi boomingnya industri tower BTS Pak. Oke. Jadi pada saat itu kalau nggak salah tahun 2008 itu ada peraturan SKB 3 Menteri, operator-operator telco itu tidak boleh memiliki atau operate tower BTS sendiri, harus pihak ketiga. Nah itu membuka peluang usaha baru. Akhirnya saya ada peluang lah masuk ke bisnis itu. Saya minta izin ke keluarga dan disetujui. Akhirnya sampai selama 5-6 tahun saya menggeluti bisnis itu, dan itu menjadi modal saya untuk mendevelop land bank milik keluarga. Jadi saya sempat punya hampir 60-70-an tower, lalu saya jual Pak. Nah itu jadi bisnis untuk develop properti. Untuk develop land banking yang sudah ada? Iya. Oke, terus akhirnya balik lagi ke keluarga? Iya. Balik ke keluarga tahun? Yang tower BTS itu Pak. Oh, tower BTS itu tahun 2009 itu udah milik keluarga? Udah masuk ke bisnis keluarga. Oke. Terus yang full di propertinya? Mulai tahun 2013-14an Pak ya. Langsung itu properti CEO? Masih menanjak itu, masih booming Pak. Iya. Langsung CEO? Langsung. Oke. Ayah masih ada sekarang? Masih sehat Pak. Oke. Orang tua kedua-dua masih ada, masih sehat. Alhamdulillah. Jadi ada apa mereka? Komisaris masih aktif atau full masih diserahkan ke Felix? Masih ya controlling lah ya, supervising Pak. Oke. Berapa orang terlibat dalam bisnis keluargamu? Hanya saya sendiri Pak. Oh, kamu punya adik kakak? 2 adik perempuan. Mereka nggak involved di bisnis? Iya, karena yang satu ikut adik ipar saya, ikut keluarga suami, yang satu lagi notaris Pak. Notaris. Oke. Ipar-ipar nggak ada yang ikut di bisnis? Nggak ada bisnis. Jadi full ya, Felix meneruskan bisnis keluarga? Iya. Ya. Assignment pertama saya pengen tahu tuh dari ayahmu apa di properti? Ya itu Pak, develop pergudangan. Sebelumnya ada kita beli lahan kecil-kecil, plotnya itu untuk kita bangun ruko berapa unit, 5 unit, 10 unit. Belajar dulu. Akhirnya terus mengembangkan satu kawasan pergudangan yang sekarang luasnya 30 hektar di Surabaya. Pernah gagal? Atau pernah bikin kesalahan yang bikin ayahmu marah? Pasti Pak, kalau kesalahan pasti ada. Cuman kalau gagal
mungkin bukan gagal Pak ya, tapi apa ya, cobaan lah Pak namanya. Maksudnya begini, kita kalau bisnis properti itu pasti tidak bisa terhindar dari masalah hukum Pak. Apalagi hukum di Indonesia ini ya Bapak tahu sendiri lah ya. Iyalah, ribet. Ribet, jadi banyak gangguan-gangguan, tapi akhirnya ya semuanya bisa teratasi. Tapi ya butuh proses. Proses itulah yang menjadi pengalaman Pak. Pengalaman berharga. Pernah melakukan kesalahan apa? Bukan kesalahan Pak, tapi diganggu orang Pak. Diganggu orang? Diganggu orang, digugat. Digugat? Iya. Di mana apa? Status kepemilikan tanah kah? Iya, begitulah. Mafia-mafia tanah Pak. Mafia tanah. Terus Felix punya pengalaman, gimana rasa menyelesaikan itu? Ya itu Pak, ya kita fight, ya kita layanin Pak, karena kita merasa kita nggak salah, kita yang benar, dan apa, kita kalau kita ngalah kan hilang Pak aset kita. Ya disitulah kita harus berjuang. Oke, terus sekarang sukses, bisa IPO. Ya. Kunci suksesmu sebagai seorang pengusaha walaupun generasi kedua apa, Alex? Mungkin bisa share. Ulet dan kerja keras sih Pak, itu aja. Rajin, apa, kalau ada cobaan ya dihadapin aja. Ya, seperti yang tadi saya bilang, jangan pernah menyerah. Apapun masalah yang ada, dihadapin aja. Gitu ya? Selalu semangat, selalu optimis. Ayah selalu dukung? Betul. Dukungan keluarga juga penting Pak. Dukungan keluarga itu penting? Ya. Dukungan pasangan? Sangat penting juga. Sangat penting keluarga juga. Kan mengikuti orang tua, pasangan, termasuk anak-anak juga Pak. Istri terlibat dalam bisnis? Enggak. Cuman sama support aja. Iya. Terus Felix juga kan berorganisasi. Saya dengar di Apindo ya? Apindo juga. Kalau kemarin saya baru graduate dari JCI Pak, Junior Chamber International. Oke. Saya di organisasi itu sudah 10 tahun, dan tahun terakhir saya itu kemarin tahun 2003 itu cukup berkesan karena saya sebagai National President JCI Indonesia, ketua dari Indonesia, dan kebetulan tahun lalu kita menjadi tuan rumah Kongres se-Asia Pasifik Pak. Di mana pesertanya itu hampir 5.000 orang dari seluruh dunia, tapi sebagian besar dari negara-negara di Asia. Dibikin di mana? Di Jakarta? Di Jakarta Pak. Kita tuan rumahnya. Ketua panitianya? Saya waktu itu sebagai ketua JCI Indonesia. Ketua panitianya ada lagi. Ada JCI itu apa sih? Junior Chamber International, organisasi kepemudaan yang ada di seluruh dunia, dan rekan resmi dari PBB Pak, United Nations. Didirikan pada tahun 1915. Jadi sekarang udah 109 tahun Pak. Ya. Gitu. Dan kamu ketua Indonesia? Tahun lalu, tahun 2023. Ini apa? Menampung pengusaha-pengusaha muda ya? Kebanyakan pengusaha, tapi tidak harus pengusaha Pak untuk menjadi anggota. Syaratnya hanya umur 18 sampai 40 tahun. Oh, ini organisasi kepemudaan? Kepemudaan, tapi memang mayoritas pengusaha. Anggota kita sekarang di seluruh dunia ada lebih dari 150.000 anggota aktif di 100 lebih negara. Kan ngerasain sekarang apa manfaat ikut organisasi apa pengusaha gitu ya, seperti JCI, Kadin, HIPMI gitu. Apa manfaat? Network Pak. Network. Dan saya rasa di bisnis itu yang nomor satu paling penting kalau kita mau mengembangkan bisnis itu network Pak. It's not what you know, but who you know. Itu konsep penting dalam bisnis. Iya, orang dalam, who you know. Jadi pinter saja tidak cukup. Iya. Harus plus orang pinter dalam. Kalau nggak dimanfaatkan oleh orang lain juga nggak berguna Pak. Iya. Tapi kalau dikombinasi ada pendidikan dan network, wah luar biasa udah. Itu dahsyat, mematikan Pak kombinasinya. Lengkap saja. Lengkap. Apa tipsnya seorang Felix Sutanto untuk memperluas network? Ya, jangan menutup diri Pak. Join banyak organisasi, karena saya juga. Jadi join organisasi itu penting. HIPMI saya join, Apindo, saya sebenarnya Kadin juga di Kadin Surabaya. Kadin Surabaya. Jadi bahkan sampai KNPI Karang Taruna dulu saya join Pak. Untuk mengejar network. Network aja, menambah kenalan. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang ada bisa di bantu. Iya betul. Tapi bukankah kalau makin sukses temannya makin sedikit ya? Circle sama network beda Pak. Circle sama network beda? Apa bedanya? Kalau network itu jaringan Pak. Jadi kita punya database orang dengan keahlian atau background tertentu. Jadi anytime
anywhere if we need them, we can access. That's network. Network. Kalau circle itu, kalau menurut saya Pak, people you trust. People you trust, people you can count on, people you can depend on. Jadi people we can discuss. Yes, people you can discuss. Jadi benar-benar apa ya, orang yang benar-benar mungkin udah seperti keluarga lah, tapi bukan keluarga. Itu kalau menurut saya definisi circle Pak ya. Yang kita paling banyak menghabiskan waktu bersama. Not really. Not really, tidak harus menghabiskan waktu, tapi yang apa ya, bisa diajak sharing dan bertukar pikiran mungkin Pak, atau yang bisa apa ya, memberikan kita advice. Termasuk mentor kah? Betul, termasuk mentor. Jadi kenapa kalau tadi Bapak bilang tambah sukses tambah kecil, karena tambah sukses kan pasti butuh perjalanan waktu Pak. Ya. Dan biasanya mungkin circle kita awalnya, ini contoh aja Pak ya, awal 100 mungkin kan, tapi dengan perjalanan waktu kan pasti ada yang berbeda pendapat, beda berlawanan, visi, atau mungkin pernah mencelakai kita, bahkan merugikan kita, itu buang semua ya? Mengkhianati kita. Nah, itu kan pasti berkurang, akhirnya kan tinggal sedikit Pak. Makanya yang toksik. Iya, yang toksik kita buang. Itu ngalamin ya? Ngalamin Pak. Udah 20 tahun pengalaman berbisnis Pak, pasti mengalami Pak. Tapi tetap bahwa network dan circle itu adalah faktor penting untuk sukses. Betul. Ya. Betul. Jadi network itu termasuk, jangan lupa tadi, pendidikan juga penting Pak, karena ya mohon maaf sekarang banyak apa ya, anak muda atau banyak ya masih yang mewacanakan mengambil contoh misalnya apa, Bill Gates, Mark Zuckerberg, mereka college drop out. Ya. Kalau Elon kayaknya nggak college drop out. Iya, Pennsylvania. Ya, jadi college drop out aja bisa sukses jadi orang terkaya di dunia. Ya itu tapi dari berapa ribu orang atau berapa puluh ribu, mungkin satu dari 1 juta orang. Ini jangan dijadikan contoh Pak. Bill Gates drop outnya Harvard bos. Nah makanya. Dan masuknya aja susah. Dan jangan salah, dia privilege Pak. Ayahnya siapa? Iya. Bapaknya orang hebat Pak. Gitu kan. Nah, jadi tetap kalau kita lihat presentasi rasio, pasti lebih banyak orang yang berpendidikan yang sukses daripada yang tidak berpendidikan tapi sukses. Jadi pendidikan tetap penting Mbak kalau menurut saya. Fondasi yang paling utama itu education dulu. Education paling bawah, terus network, terus circle. Circle. 3. Pendidikan itu merubah mindset ya. Betul. Merubah perilaku juga, betul ya? Betul. Itu fondasi yang paling utama Pak. Karena kita itu untuk membuka pintu dulu Pak, membuka pintu peluang. Karena kita belum, awal-awal kita belum punya network kan. Kita mau bangun network, orang pasti melihat, siapa kamu? Backgroundmu apa? Kalau contoh di sini lulusan UI dengan lulusan universitas lain kan beda Pak. Itu kan lebih mudah. Kamu bawa CV resume itu kan lebih mudah Pak kalau orang UI. Iya. Itu penting. To get your foot on the door. Selebihnya ya kemampuan bergaul, kemampuan berdiskusi ya kan. Personal branding itu ya. Personal branding. Social skill juga Social penting. skill penting. Ya. Apalagi kamu kan orang Surabaya kan ya. Menembus, kalau bisnis itu kan Jakarta. Ada kesulitan nggak Alex? Atau kalaupun kamu ternyata sukses, apa kunci suksesmu? Saya rasa sama Pak ya kalau Jakarta Surabaya. Mungkin balik lagi. Kan networknya beda. Nggak terlalu beda loh Pak. Jangan salah Pak, di Jakarta banyak orang Surabaya Pak yang bisnis di Jakarta Pak. Gitu ya. Pak Kuon. Iya. Terus. Banyak. Dan mungkin kalau untuk masalah traveling, mungkin kembali lagi karena saya apa ya, nggak mengalami kesulitan untuk bersosialisasi atau berdiskusi dengan orang yang baru dikenal atau orang baru. Karena apa? Karena mungkin dari kecil saya sudah kuliahnya di luar negeri Pak, itu sudah whole new environment kan. Saya udah dilatih untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Terus pekerjaan saya juga selama menjadi banker itu meskipun base-nya di Singapura, tapi saya area coverage-nya itu satu Asia. Jadi saya hampir saya sudah traveling ke semua seluruh negara di Asia. Jadi itu benar-benar pengalaman yang sangat berharga buat saya untuk berinteraksi dengan orang-orang Pak. Jadi kalau cuma Surabaya dan Jakarta masih ngomongnya masih sama bahasa Indonesia mah nggak ada tantangan Pak. Kita udah ngalamin yang beda bahasa Pak. Nggak pernah merasa bahwa ada semacam bahwa lulusan Amerika itu apalagi sekolah bagus ya, pernah kerja di institusi besar seperti Berkeley itu. Karena begitu masuk Indonesia tuh agak up gitu ya, agak look down people. Itu tergantung orangnya Pak.
Kalau saya malah memanfaatkan itu sebagai sesuatu untuk membangkitkan atau menumbuhkan rasa kepercayaan diri saya dalam berinteraksi dengan seseorang, bukan untuk look down on people. Jadi itu menambah kepedean saya aja, Pak. Aku tamat luar negeri loh nih, ya. Pernah kerja di Berkeley nih. Ya, kalau saya prinsipnya mungkin tadi saya udah bilang, Pak, di atas saya jauh banyak yang lebih kaya. Di atas langit masih ada langit, Pak. Jadi saya nggak pernah lah menganggap rendah orang lain. Saya apalagi kalau ketemu orang yang masih baru kenalan, Pak, ya, pasti saya lihat apa yang saya bisa belajar dari orang ini. Tapi aku crazy rich nih. Wah, ya balik lagi, Pak, di atas langit masih ada langit kok, Pak. Saya baru baca berita, Pak, top 20 pembayar pajak terbesar di Indonesia. Bapak udah baca belum? Belum. Waduh, ngeri-ngeri, Bos. Siapa aja? Ya grup-grup yang besar itulah. Iya, masuk akal dong. Ya, maksud saya aset saya yang disebutkan di berita-berita itu mereka bayar senilai itu untuk pajak tiap tahun, Bos. Mereka bayar pajak segitu tiap tahun. Tapi kan umurmu kan masih 40. Ya. Tapi ya masih butiran debu lah kita ini. Masih banyak yang kita harus belajar lah. Gitu ya. Kalau nggak salah tuh di Frank itu mengatakan bahwa orang dianggap crazy rich itu kalau asetnya itu di atas $1 juta ya. Itu namanya high net worth. High net worth. Tapi ada ultra high net worth lagi. Ultra high itu yang sekitar berapa? 300 miliar per miliar ya? Mungkin ya. Iya. Di atas 10 juta mungkin ya. Sekitar 10-20 juta. 10 juta, 20 juta. Ya. Kamu di atas 100 juta lagi ya? Tapi menarik lagi loh, Pak. Pak Helmi tahu berapa jumlah rekening di Indonesia yang saldonya di atas 1 miliar rupiah, Pak? Berapa? Coba tebak dulu. 1 juta? Enggak nyampe sih, Pak. Enggak nyampe. 1 miliar loh, Pak. Iya, 1 miliar. Iya. Kan dibandingkan dengan UMR kita yang hanya 4-5 juta kan. Ini saldo 1 miliar itu kan berarti kita kan 280 juta, ya, itu kan 200 kali UMR ya. Iya. Penduduk kita gitu. Ya kalau nggak salah kemarin saya baca 185.000, Pak. 185.000 orang. Rekening individu ya. Orangnya atau rekeningnya? Orangnya. Karena ada orang yang punya lebih dari satu rekening di atas orangnya itu, kan? Unique ID. Menurut kamu itu banyak, Pak. Angka yang bagus? Bagus dan saya harap lebih besar. Itu kan berarti kan middle income class kita banyak, Pak. Lex, mentormu siapa ya? Atau orang yang banyak memberikan tips atau yang membuat kamu sukses tuh siapa? Di luar ayahmu? Ya mungkin rekan-rekan kerja senior Pak ya. Saya nggak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi ya balik lagi itu tadi circle yang saya punya. Rekan-rekan bisnis saya itulah yang saya selalu belajar dari mereka, apa yang bisa saya terapkan, nilai-nilai positif ya saya ambil, Pak. Kamu belajar nyerap dari banyak dari rekan-rekan bisnis. Kalau idola bisnismenmu siapa? Elon, Pak. Elon. Meskipun pros and cons ya, yes, banyak perkataan dia yang yang ya dianggap banyak orang negatif lah ya. Tapi ya memang kalau kita orang Surabaya bilangnya ya nyentrik lah, Pak. Ya orangnya ada nyentriknya kan. Cuman ya orang he's not a normal person kan, Pak ya. Ada nyentriknya juga kadang-kadang. Ya itu yang membuat dia kreatifnya dia kan, nyentriknya dia itu yang membuat that makes him who he is right now. Termasuk urusan perempuan ya. Waduh. Itu nggak kita pelajarin lah, Pak ya. Elon. Ya, sekarang balik lagi nggak ada orang yang sempurna kan, Pak. Ya, ada bintang baru lagi, Jensen Huang ya. Ya. Nvidia. Ya. Genius juga itu. The right place at the right moment kan, Pak. Ya. Kamu pernah merasa bahwa selling kamu yang tertinggi itu pada saat kapan ya, Lex? Atau pada momen apa? Itulah pencapaian kamu tertinggi. Atau your turnaround moment itu kapan ya? Kalau sampai per detik ini ya mungkin pada saat IPO itu, Pak. Itu kebanggaan tersendiri karena benar-benar itu kita persiapkan juga bertahun-tahun prosesnya dan hampir batal itu, Pak. Karena? COVID, Pak. Jadi saya listing itu di bulan Maret 2020, Pak, bayangin. April PPKM, Pak. Itu lagi awal-awalnya COVID dong. Desember 2023 kan Wuhan itu, Pak. Nah, itu udah underwriter saya udah bilang, Pak, ini gimana, mau maju terus apa enggak?
aduh ini udah kepalang basah, anggapannya ini kaki satu udah nyebur masa diangkat lagi kan Pak. Udahlah lanjut aja lah. Jadi akhirnya tetap jalan, sukses. Dapat berapa waktu itu? 156 miliar Pak. Valuasi berapa? Itu kalau nggak salah hampir 500-600 miliar valuasinya. Buang berapa tuh? 27%. 27%. Dapatnya 156. Dan sekarang per hari ini kalau nggak salah market cap-nya udah 1T Pak. Jadi naik harganya di atas harga IPO. Happy lah yang beli. Happy Pak. Apalagi yang punya. Punya bisnis lain selain properti? Untuk sementara masih fokus saja Pak. Yaitu satu lagi yang mungkin ya saya belajar dari mentor-mentor, fokus itu penting Pak kalau dalam berbisnis. Jangan terlalu ngerjain banyak tapi nggak fokus, nanti nggak ada yang jadi Pak. Lebih baik fokus aja, do what you do best Pak. Karena kita yakin setiap orang itu dikasih keahlian masing-masing lah dari Tuhan lah. Nah itulah kalau udah ketemu keahliannya ya udah itu aja yang olah aja. That's more than enough. Betul. Daripada nyoba lain lagi, kan segala sesuatu itu ada uang sekolahnya Pak, tanda petik uang sekolah kan. Kalau kita mulai baru lagi nanti. Jadi kamu orang-orangnya safe juga ya? Iya Pak. Nggak pernah mencoba hal yang baru. Godaan paling besar itu kan mungkin kalau saya masih umur 20 coba hal yang baru Pak. Ini kan sudah kan orang juga bilang biasanya di umur 40 ini it's time you capitalize on what you have. Yes. Capitalize keahlian kamu yang kamu dapatkan dari periode selama dari umur 20 ke 40 ini karena di umur 40 ini jatah kesalahanmu udah habis Pak. Gitu ya. Udah cukup lah, jangan salah-salah lagi. Ya kalau muda nggak apa-apa nabrak-nabrak ya. Betul. Nggak tertarik startup gitu, tech company? Pernah Pak, udah. Nggak jodoh Pak. Nggak jodoh di situ. Gagalnya di mana? Salah orang, salah bisnis? Ya mungkin salah orang, ya salah bisnis, mungkin ya nggak memahami Pak. Ya. Kita semuanya kepengen jadi Elon, semuanya kepengen jadi Mark Zuckerberg gitu ya. Betul, tapi kita ngitung HPP aja nggak bisa. Betul. Ya udah intinya udah nggak di bidangnya lah. Ya, anggap aja kita koki steak tapi nyoba masak nasi goreng ya nggak enak Pak rasanya Pak. Nggak dapet ya. Nggak dapet. Ya. Itu yang membuat akhirnya Felix makin fokus di dunia properti. Betul. Menurutmu ini pertanyaan tadi, dunia properti ke depan akan seperti apa Felix? Kalau melihat sekali lagi Pak, melihat perkembangan dan berita-berita yang ada, khususnya kalau properti di bidang logistik, menurut saya sangat menarik Pak. Karena kalau memang betul tuh pertumbuhan ekonomi bisa target 8% tercapai, itu kan penggerak ekonomi itu logistik Pak. Oke. Nah logistik pasti butuh properti juga Pak, dalam arti warehouse ya. Terus juga transportasinya, dan kita juga memang sedang mempelajari, menjajaki untuk masuk ke sektor digital logistik Pak. Nah itu digital logistik. Ya, industri logistik yang menggabungkan teknologi seperti AI, software, digitalisasi, mungkin GPS tracking dan lain-lain. Intinya mengurangi campur tangan manusia di bidang logistik ini Pak. Mungkin warehouse juga ada smart warehouse ya, pakai robot dan lain-lain. Itu saya rasa di mana di negara-negara maju udah dipakai, cuman di sini belum saya lihat belum terlalu masif penggunaannya. Nah itulah peluang di situ. Menarik ya. Tapi kan butuh pendorong economic growth itu dulu Pak. Ya kita berharaplah Indonesia lebih baik. Amin. Ya. Amin. Jadi Indonesia lebih baik, menjadi lebih baik tergantung kepada apa kinerja, performance dari para pengusahanya. Begitu juga para pengusaha juga membutuhkan support dari pemerintah. Kebijakan dari pemerintah. Ya. Pemerintah harus hadir. Betul. Membantu. Betul. Ya. Memberikan ruang lah Pak. Memberikan ruang dan juga memfasilitasi. Ya. Jangan malah mempersulit pengusaha. Betul. Ini kalimat yang paling penting. Kalau pemerintah mau ekonomi growth tinggi ya pengusaha dipermudah. Ya, dibantu. Bukan dipersulit. Bukan dipersulit. Ini message penting. Kalau pengusaha, ya mohon maaf Pak, pengusaha kalau dipersulit sama seperti air Pak, pasti mencari celah Pak. Air kan nggak bisa dibendung. Ya. Pasti mencari celah-celah terus. Ya kalau pengusaha di sini dipersulit, cari tempat lain yang lebih mudah Pak. Pasti kabur Pak. Oke. Dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, mau diakui atau nggak bisa dibungkirin, kita butuh foreign direct investment Pak. Itu juga penting. Foreign direct investment, FDI. Bukan hanya pengusaha lokal, tapi ya kita harus bisa menarik minat
dana-dana asing untuk masuk untuk investasi di Indonesia. Makanya upaya-upaya yang menggampangkan investasi asing masuk Betul. itu menjadi penting ya. Betul. Isunya apa? Pasti perizinan, kepastian hukum, kepastian Pak, nomor hukum. satu. Ini yang aduh. Ini yang parah Indonesia ya. Bukan korupsinya, kepastian hukum. Iya. Bahwa kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Betul, Pak. Ini yang kadang kalau ya kan saya sering ya berdiskusi dengan orang asing ya. Setiap kali saya mengajak mereka investasi di Indonesia, pertanyaan pertama pasti itu, Pak. Kepastian hukum. Iya. Ya, semoga ini menjadi catatan bagi pemerintah Pak Prabowo yang baru. Iya. Gitu ya. Iya. Oke, Mas Felix, terima kasih. Siap, terima kasih banyak 40 Pak menit Helmi. kita udah ngomong, nggak terasa ya. Nggak terus sore. Semoga makin sukses. Sama-sama Pak Ya, Helmi. termasuk proyek Jakartanya kebetulan dekat rumah saya. Amin. Tapi nggak tahu di mana. Ya. Jadi ya semoga kita belajar banyak ya bahwa sebutan crazy rich kadang-kadang katanya di Indonesia udah punya 17.000 atau apa, going to 57.000 katanya. Atau udah 57.000 orang yang Lebih banyak bagus, Pak. Lebih banyak lebih bagus. Iya. Ya, lebih banyak lebih bagus. Artinya orang Indonesia makin banyak yang berhasil, Iya. makin banyak yang kaya. Walaupun Betul. kita harus menunjukkan kepedulian kepada makin banyaknya juga orang yang tidak beruntung. Ya, harus kita bantu mengangkat mereka juga. Oke. Baik, terima kasih Felix dan kita akan jumpa dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.